Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat pembelajar. Pada kesempatan kali ini di channel Kang Dadang Irama akan menyampaikan materi tentang tematik. Pada kesempatan ini kita masuk di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kita mulai di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini ada muatan IPA, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Kemudian KD 4.1 membuat model alat gerak manusia. Para sobat pembelajar, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik, kita lanjutkan. Hewan dan manusia itu menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kakinya, ini seperti harimau, ini bergerak dengan alat geraknya dengan kakinya. Kemudian burung bergerak dengan sayapnya. Kemudian ikan cupang ini termasuk ikan hias, melakukan gerak dengan sirip dan ekornya. Kemudian cacing itu bergerak dengan otot perutnya. Dan ini hewan penguin bergerak dengan sayap dan kakinya. Alat gerak digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, berenang, terbang, menggali tanah. Alat gerak terdiri atas dua macam. Satu, alat gerak aktif berupa otot. Yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang. Perhatikan gambar tangan ini. Otot bisep, otot trisep, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Otot sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Mari kita mengamati gambar tangan kembali. Otot sebagai alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Tulang sebagai alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat bergerak. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Contoh, sedang mengangkat besi, sedang mendorong mobil, sapi sedang menarik gerobak, ada kegiatan lomba tarik tambang, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Baik para sobat pembelajar,
Di pembelajaran 1, selain terdapat muatan IPA, terdapat juga muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 menentukan ide pokok, KD 4.1 menuliskan ide pokok dari sebuah teks. Para sobat pembelajar, salah satu manfaat membaca suatu paragraf atau teks yaitu memperoleh informasi. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Ide pokok sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Baik, para sobat pembelajar, kita lanjutkan, yaitu cara menentukan ide pokok pada suatu teks tulis. Langkah pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf, lalu diikuti beberapa kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, perlu diingat-ingat bahwa ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Diingat ya, sekali lagi bahwa ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Ayo bacalah teks di bawah ini. Gajah adalah salah satu jenis hewan mamalia yang dinobatkan dalam hewan yang paling besar di dunia. Karena hewan ini mempunyai bobot berat badan antara 7,4 hingga 8 ton dan mencapai tinggi badan 3-4 meter. Kita bisa membayangkan betapa besar dan kuatnya binatang ini. Para sobat pembelajar, mari kita perhatikan, kita mencari kalimat utama. Kita lihat di awal paragraf ada sebuah teks merupakan kalimat utama karena kalimat berikutnya itu menjelaskan kalimat di awal paragraf. Jadi kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gajah adalah salah satu jenis hewan mamalia yang dinobatkan dalam hewan yang paling besar di dunia. Ini kita masukkan sebagai kalimat utama karena kalimat berikutnya menjelaskan kalimat di awal paragraf ini. Setelah kita menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka kita ingat untuk menentukan ide pokok itu terdapat di kalimat utama, yaitu di awal paragraf. Jadi, ide pokok kalimat utama tersebut adalah gajah adalah salah satu jenis hewan mamalia yang paling besar di dunia. Sangat mudah ya para sobat pembelajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi tematik tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Pada pembelajaran 1 yang di dalamnya ada muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia, semuanya sudah disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Para sobat pembelajar, mohon maaf bila ada kekhilafan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.